tapi kepala pemerintahannya tidak ada, atau kepala negaranya tidak ada. Apa yang akan terjadi? Pasti kekacauan. Jangankan tidak ada kepala negara atau kepala pemerintahannya untuk Indonesia, ya, ada juga, ya, sekarang presidennya ada, tapi kekacauan ataupun huru-hara selalu terjadi di mana-mana. Akibat dari aksi, misalkan dari demonstrasi. Apalagi kalau tidak ada, ya. Maka mengapa perlu ada pemerintah? Di sini adalah untuk menciptakan law and order, ketentraman dan ketertiban, ya. Juga untuk menciptakan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 jelas ada bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ya. Dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan, ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini tujuannya. Tujuan daripada sebuah negara untuk Indonesia. Maka atas didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh siapa? Oleh siapa? Pernyataan kemerdekaan Indonesia 1945 tanggal 17 Agustus oleh siapa? Soekarno. Oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia itu. Nah, sekarang kalian generasi penerusnya, ya, yang akan mengisi, akan menggantikan, ya, kaum tua sekarang dengan anak milenial atau generasi milenial. Atau yang lebih tepat lagi, ya, oleh generasi-generasi, ya, online. Ya. Nah, kalau online ya seperti ini perkuliahannya. Bapak lagi di depan, ya, mahasiswanya di mana cari dicinya apa aja, ya. Tapi lagi main di taman sekalian, kan gitu, bebas, ya. Bapak di depan, matanya larak lirik kanan kiri, aya nu gasep pitrio kan gitu, atau aya nu gelis pirikiti gitu. Dan dia di luar terbuka gitu. Ini. Ya Neng, Teni. Ini mah lagi pacaran, Nak, sama pacarnya. Apa-apa nggak salah. Kenapa? Karena ini merdeka belajar. Tadi pun kata ada di antara teman saudara ada yang sedang di toilet cina gitu. Bakatingku merdekanya belajar pun di toilet, ya, sambil melirik sesuatu yang tidak mungkin dilihat kembali dan tak ingin dilihat kembali. Ya, yang lagi di toilet sudah masuk kembali belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, tujuan daripada pendirian negara itu sendiri, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, itu kan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Kalaupun kita lihat
Untuk intisari dari desentralisasi, pertama adanya transfer kewenangan dan tanggung jawab. Ya. Transfer kewenangan dan tanggung jawab ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ya. Dalam bentuk otonomi daerah. Hak mengatur, mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsanya sendiri. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Gitu kan. Sehingga muncul raja-raja baru, cenah gitu. Ya. Kemudian intisari yang kedua dari desentralisasi itu adalah mengenai fungsi-fungsi publik. Cok nuju WA-an lah. Soalnya yang mengganggu karena cepil bapak. Kerbak gitu. Ya. Kemudian adanya kewenangan dari pemerintah pusat. Yang keempat, suatu entitas yang dapat berbentuk. Misalnya apa? Misalnya adanya organisasi pemerintah subnasional. Ya. Kemudian ada badan pemerintah semi otonom. Ya. Kemudian ada organisasi atau pejabat pemerintah pusat di luar ibu kota negara. Ya. Provinsi ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ya. Bali, ya. Tuh ya. Dan seterusnya. Kemudian adanya organisasi non-pemerintah. Itu adalah bagian suatu entitas dari desentralisasi ya, dan otonomi daerah. Berikutnya terkait dengan hakikat dari otonomi daerah. Ada yang tahu apa yang disebut dengan otonomi daerah? Ya. Otonomi daerah biasanya dikaitkan dengan penyelesaian masalah-masalah setempat atau masalah-masalah daerah dengan cara daerah itu sendiri. Atau penyelesaian masalah setempat dengan cara setempat oleh orang setempat. Itu yang lebih realnya. Jadi kalau permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Banjar diselesaikan oleh orang Banjar. Dengan cara orang Banjar. Ya. Dan dilaksanakan oleh orang Banjar. Tidak masalah di Ciamis diselesaikan ke orang Tasik ya. Dengan cara-cara orang Pangandaran, nggak bisa. Jadi disesuaikan dengan domisili dan budaya setempatnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa perlu adanya kebijakan desentralisasi? Kalau kita mengulas kembali ke teorinya Rondinelli dan Sima, dia mengemukakan berbagai variasi argumentasi perlunya pendesentralisasian, perencanaan pembangunan, dan administrasi di negara berkembang. Ya. Dengan tujuan pertama, menjadikan sasaran untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam hal pengendalian perencanaan pembangunan nasional ya, dengan cara pendelegasian kewenangan yang lebih besar untuk perencanaan pembangunan dan manajemen kepada pejabat-pejabat yang bekerja di lapangan.